Halo guys, balik lagi bersama saya Ipan Rifai. Kita sore hari ini jam 5:20. Kita mau buat konten-konten santai aja, berbagi pengalaman sedikit. Kita jalan ke Sumatera. Nah, tapi sebelum itu kalian apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Dan gimana puasanya? Ini udah puasa yang kedua, video ini dibuat udah puasa yang kedua. Kalian apa kabar? Semoga puasanya lancar sejauh ini karena masih 2 hari juga, dan semoga kuat menjalankan puasa serta ibadahnya makin mantap guys gitu. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu di video ini karena kita mau sedikit cerita-cerita santai aja. Itu ini kebetulan mungkin agak berisik ya karena kita lagi di luar, di apa ini namanya, di genteng, di rooftop guys, di kosan gitu. Jadi semoga puasanya lancar penuh tahun ini, ibadahnya juga makin mantap buat yang menjalankan guys. Oke, kita berbagi sedikit pengalaman cerita kita selama road trip ke Sumatera. Nah, jadi kemarin kita jalan ke Sumatera itu guys, kita dari Jakarta itu kita dari bengkel mau ke Merak itu di Cilegon udah manifold kita sobek guys gitu. Mungkin kalau ada nanti kita tayangin videonya, itu di Batu sama anak King di Cilegon. Kita jalan bareng gitu sampailah pelabuhan. Nah, sampai pelabuhan itu belum langsung apa ya, kita kan baru pertama kali nyebrang sendiri. Nah, saya baru tahu juga di pelabuhan itu kita nggak bisa beli tiket di tempat kecuali lewat calo-calo itu guys. Nah, kemarin saya buatnya itu belinya melalui online, dan lewat online itu harus 4 kilo sekian sebelum pelabuhan guys. Jadi baru bisa masuk kita buat beli di websitenya. Nah, itu saya juga baru tahu. Jadi akhirnya kita pisah sama anak King. Saya ngambil yang ekspres, dia ngambil yang biasa. Itu anak King dari Lampung Barat boncengan. Nah, saya balik lagi 4 kilo ke belakang sebelum pelabuhan barulah bisa pesan. Nah, itu kita yang ngambil ekspres untuk bertujuan biar cepat nyampe, biar waktunya terkejar gitu. Karena banyak yang bilang dari pelabuhan itu langsung sampai Pelabuhan Bakauheni yang langsung nyebrang guys gitu. Jadi kita sampai. Nah, saya kirain cerita trouble tipis-tipis kita itu udah selesai. Ternyata kita kirain juga di Jakarta yang musim hujan, di Sumatera musim panas guys. Kita nyampe ke Bakauheni itu hujan. Dan permasalahannya kita kan problemnya itu bukan karena di hujan, karena kita bawa jas hujan. Problemnya bukan di hujan, kita turun dari kapal ban bocor. Nah, ban bocor, kita nyari tambal ban itu, ketemulah tambal ban yang ini guys. Nah, tambal ban yang ini bengkel. Ya, itulah tambal ban pertama yang kita jumpain guys, turun dari kapal. Nah, di pemikiran kalian apa? Dia nolak? Yap, benar, dia nolak. Kita bangunin, dia galak banget guys. Nah, ada warga lokal yang mau ngisi angin, ngebangunin. Nah, setelah dibangunin kita bilang, bang, saya mau tambal. Nah, dia bilang masukin. Pas dia ngeliat, saya kan di belakang waktu pergi itu pakai ban ukuran cepek 20 belakang, nggak ada standar 2. Malah dia nyuruh ke tempat yang lain. Bayangkan kita hujan-hujanan mau ngejar waktu. Oke lah, nggak ngejar waktu, namanya dia usahanya tambal ban. Namanya dia usaha tambal ban kan harus dia bantu, atau memang kewajibannya buat nambal gitu. Ini langsung kita digalakin, dia sana nambal tempat yang lain aja, agak jalan ke atas gitu. Itulah dia fotonya tadi yang saya kasih lihat guys sama kalian. Nah,
Oke, kita minta angin sama dia, kita tanya berapa, dia bilang bawa aja. Oke, kita jalan ke tempat yang kedua, tambal ban yang kedua. Nah, ini tambal ban yang kedua lebih seru guys. Ini dia fotonya tempat tambal ban kedua dan prosesnya lagi dibongkar nih. Nah, tempat tambal ban yang kedua, kan kita ini dari pelabuhan, hujan-hujanan nggak pakai jas hujan. Nah, ke tempat yang pertama kita ditolak, itu udah agak basah guys. Nah, dari tempat pertama kedua itu agak jalan ke atas itu lumayan juga guys, karena posisinya hujan deras. Udah hujan deras, kita ngejar waktu, tapi kita juga janjian sama Om Tri dari Lampung Selatan itu buat ketemu. Nah, kebetulan dia juga baru turun jaga ngantar anaknya ke sekolah. Nah, kita singkat cerita kita jalan lah ke atas guys, kita jalan ke tempat yang kedua. Tapi di tempat kedua malah ban kita dibongkar, kan itu tubeless, harusnya tambal ban kan udah tahu. Dia malah nanya ke saya pas dia udah bongkar, dia nanya ke kita guys, "Mas, ini tubeless ya?" Bilang, "Iya pak." "Lah kok nggak bilang mas, ini udah saya bongkar." "Lah saya kan hujan-hujanan pak, saya nggak tahu." Padahal saya hujan-hujan kan. Nah, dulu dibongkar. Dia bilang oke, kita ganti baru selendang dalamnya. Jadi kalau tubeless itu kan selendang dalam itu kalau udah dibongkar, kalau nggak salah harus diganti baru ya. Nah, kita bilang oke pak, ganti baru aja, nggak masalah, yang penting bisa selesai. Singkat cerita udah dibongkar sampai velg itu lecet dibongkar, dia nggak bisa masang guys. Aduh, kacau, malah nggak bisa masang, dia coba cari tempat yang lain. Kacau emang guys. Nah, di tempat kedua kita udah ketemu sama Om Tri. Nah, karena dia nggak bisa, kita memang mau ngepus waktu, kita jalan lagi ke tempat ketiga guys. Dan alhamdulillah di tempat ketiga akhirnya bisa, tapi itu udah siang juga guys, udah siang juga. Nah, tapi di situ kita kayaknya nggak ada kita foto tempatnya guys. Dia dari keluar pelabuhan nih ke kanan arah ke Lampung Timur lewat pasar dikit guys. Jadi ya alhamdulillah sih, kita jalan ngopi-ngopi di tempat Om Tri. Kita lanjut, kita janjian sama Om Sutris dari Kalajengking Lampung Rider gitu, dari tempat Om Tri kalau nggak salah sekitar 2 jam. Kita selesai ngopi-ngopi tempat Om Tri, ban juga udah beres, manipul kita kan dari awal itu udah sobek tapi diakalin. Saya kirain udah aman karena di tempat Om Tri juga udah dibantu sama beliau buat diakalin lebih safety lagi guys. Oke, singkat cerita kita jalan baru sekitar sejam itu di tengah jalan besar, tapi kiri kanannya sawah itu sobek lagi manipul kita guys. Aduh, jarak dari tempat saya ke tempat Om Sutris itu 1 jam. Nah, hubungin ketumnya itu Om Ojak yang biasa nongkrong sama kita juga. Dia bilang cari rumah-rumah. Oke, kita cari rumah-rumah untuk jaga safety. Ini dia, kita lagi nungguin Om Sutris guys buat dijemput. Ini kita sepil videonya guys. Baru setengah jalan copot lagi karbunya, setengah jalan copot, masih di Lampung, belum melewati daerah rawan lagi. Aduh. Oke, yang kalian lihat videonya kita nunggu di depan rumah orang guys, karena Om Ojak bilang ketumnya KLR cari rumah-rumah atau warung aja, jangan di pinggir jalan gitu biar lebih aman gitu. Makanya kita nyari tadi itu, kalian lihat itu videonya di depan rumah orang. Singkat cerita kita ketemu juga sama Om Edi DJS yang tinggal di Lampung. Sayangnya kita nggak videoin guys, lagi sama beliau. Kita dibawa ke tempat Om Edi DJS itu bersama Om Sutris, karena rupanya tempat saya manipul sobek itu deket dari tempatnya guys. Oke, kita jalan makan ngopi di tempatnya. Ya alhamdulillah sih, trouble-nya ada, silaturahminya juga ada. Nah, kita makan. Selesai dari tempat Om Edi, kita jalanlah ke tempat Om Sutris. Nah, jalan ke tempat Om Sutris, motor itu berebut karena manipulnya guys. Kadang ngisi, kadang kosong, kadang ngisi, kadang kosong tuh manipulnya guys. Nah,
kita sampai tempat Om Sutris. Oke, singkat cerita kita udah nyampe di tempat Om Sutris dari KLR. Kita nginep bermalam di situ karena udah kesorean kita mau jalan. Nah, sembari beliau juga nolong kita intake yang kita pakai dari Lampung, Sabang sampai sekarang video ini dibuat. Itu manipolnya dari beliau guys, punya CB atau CBR gitu guys, dibelikan baru sama beliau. Alhamdulillah, terima kasih orang-orang baik, terima kasih warga Lampung udah nolongin. Nah, kita bermalam, motor juga karbu dibersihin ulang sama temannya Om Sutris tuh, orang bengkel juga, di servis kecil lah sama beliau guys gitu. Nah, paginya kita nggak pagi sih, siang juga sih, rada siang juga kita jalan setelah bermalam nginep. Nah, di tempat Om Sutris itu juga nggak ada buat video guys, karena fokus kita silaturahmi, ngobrol, ngopi, nyantai gitu, nggak fokus konten guys kalau kayak gitu. Nah, paginya kita jalan set masuk, kita singgah ke tempat Om Sony SLC juga di Tulang Bawang. Tempat Om Sony SLC, kalau nggak salah videonya ada itu di road trip pertama jalan dari Lampung ke Palembang, ada itu videonya dari tempat Om Tri, Om Sutris, sama Om Hendy nggak ada karena kita nggak buat video di tempat Om Hendy. Tapi terima kasih atas jamuannya Medi DJS, sama satu lagi videonya ada di tempat Om Sony SLC guys gitu. Cerita kita ngopi, makan juga lagi, luar biasa, makan lagi di tempat Om Sony SLC. Nah, kita dari Tulang Bawang itu ngegas jam 2 siang, dari Tulang Bawang ngegas jam 2 siang sampai ke tempat Om Parul Asik di Palembang itu setengah 6 atau jam 5-an gitu guys, pokoknya sebelum maghrib lah gitu. Kita nyampe sana, alhamdulillah di jalan aman, yang katanya di Mesuji juga polisinya mau nilang, alhamdulillah aman semua. Setelah trouble ban kita di Lampung, manipol kita juga di Lampung. Nah, di Palembang ada cerita sedikit lagi guys, itu kacau emang. Nah, kita udah nyampe di Palembang di tempat Om Parul. Itu saya buat juga videonya, kalian bisa cek di Ipar channel, di channel inilah kalian bisa cek video kita road trip ke Sumatera gitu guys. Nah, itu sebenarnya di Palembang itu lampu kita, pen dalamnya itu kan Ninja ada itu ganjalan pennya itu patah guys, jadi lampu kita itu nggak lurus ke depan, dia belok, headlampnya ke depan, lampunya belok guys. Nah, itu baru sadarnya nyampe sana. Nah, itu juga kita nggak videoin sayangnya, karena kita kan kalau ketemu orang baru ini nggak enak kita buat videoin. Nah, dibawa sama Om Parul Asik ke bengkel tempat dia biasa perbaiki lampu. Disitulah kita ketemu sama Mas Joko Skobra gitu. Kita ngobrol-ngobrol, setelah lampu selesai kita dibawa jalan ke Ampera guys, dibawa jalan ke Ampera. Kita luar biasa, Om Parul dijamu di tempat menginap, diajak makan, bukan ajak makan, dibeliin pempek katanya, kalau ke Palembang itu belum makan pempek belum sah. Terus kita dibawa juga sama beliau dan Mas Joko ke Ampera. Itu videonya ada, kalian bisa cek aja video kita di Ampera gitu guys. Singkat cerita, kita udah buat video, buat konten di Ampera karena tujuan kita juga dari dulu pengen banget ke Ampera, akhirnya kesampaian. Makanya kita yang waktu jalan dari Lampung ke Palembang itu kita ngeliat di Ampera, seneng banget guys, seneng banget, kesampaian juga. Setelah kita makan, kita perbaiki lampu, buat video di Ampera, nongkrong di Ampera, balik kita cuci motor. Nih videonya, fotonya kita cuci motor. Nah, setelah itu siang itu hujan juga, kita jalan, kita tunggu dulu, niat kita mau jalan, hujan di Palembang. Jadi ya
kita tuh berangkat juga siang. Kita siang berangkat. Di perjalanan masih di Palembang, kita diantar sama Mas Joko karena Parul ada kerjaan, diantar Mas Joko karena kebetulan arahnya arah ke Sekreknya juga. Nah, diantar sama beliau, kita jalan itu hujan juga guys. Kita berteduh dulu, ini dia fotonya. Jadi kita berteduh pakai jas hujan guys. Nah, sepanjang dari saya pakai jas hujan itu fotonya tadi yang saya kasih lihat sampai Jambi itu baru di Jambi di perbatasan baru nggak hujan guys. Nah, itulah kita video call Arif Medan, kita video call. Ya kirain kita udah masuk Pekanbaru guys, ternyata enggak, kita masih di Jambi, itu malah di luar Jambi. Terima kasih warga Palembang udah ngejamu saya, udah bawa saya ke Ampera lah, intinya the best lah pokoknya, orang-orang baik. Pokoknya begini guys. Nah, makasih buat warga Palembang gitu. Saya cerita, kita jalan lagi dari mana ya, dari perbatasan itu, dari Jambi ke acara itu ke titik 12 jam lagi guys. Oke, 12 jam lagi kita jalan, kita gas 12 jam lagi. Panjang jalan itu hujan guys, panjang jalan hujan, kacau. Panjang jalan hujan guys. Nggak hujannya itu sampai di titik banjir yang katanya ke Kerinci. Nah, itu saya juga baru tahu. Kita jalan itu pas banget lagi banjir guys, pas banget lagi banjir. Jadi ya udahlah, udah terlanjur, mulai jalur mana-mana juga banjir kan, mutarnya juga jauh. Itu setengah 2 pagi guys, setengah 2 pagi kita nyangkut di situ. Harusnya kita bisa nyampe subuh karena dari titik banjir itu 1 jam lagi 56 menit ke Pekanbaru, tapi kita nyebrangnya itu bisa di subuh guys, jam 5 gitu. Sepanjang jalan hujan, itu saya gaspol terus karena ngejar waktu. Jeda cuma ngisi bensin doang guys. Nanti kalau ada videonya atau fotonya saya sepil guys, luar biasa memang gitu. Jos lah pokoknya hujan. Nah, di titik banjir guys, itu kalau kita nunggu pagi nyebrangnya itu harusnya jam 7 buat motor. Cuman karena kita minta tolong sama calo-calo situ, dikasih kita naik ke towing mobil. Nah, kebetulan towing mobil ini harus yang kita bayar 150 sampai 200 ribu. Tuh. Cuman ya kita tim lapangan, tim lobby, akhirnya bayar berapa? Bayar 50 ribu guys. Bayar 50 ribu itu setelah kita lobby supirnya kebetulan orang Batak juga gitu. Nyebrang lah kita guys. Nih videonya kita nyebrang lewatin banjir bersama ambulan kita di atas guys. Jadi 1 ambulan, 1 mobil pribadi, 1 saya guys, karena towingnya cuma muat 2. Nih saya sepil sama kalian, kita ngelewati banjir bersama ambulan, bersama wiu-wiunya gitu. Tapi kayaknya di YouTube nggak boleh wiu-wiu gitu ya guys, takut di kena copyright atau apa gitu, nggak kita pakai kayaknya di sound itu. Ini deh saya sepil guys sama kalian, kita nyebrang banjir guys. Nah, alhamdulillah cuma bayar 50 ribu yang harusnya 150 ribu. Namanya juga kita tim lobby, tim lapangan kan. Nah, ini deh saya sepil sama kalian.
Pagi-pagi buta kita nyebrang pakai towing karena nggak bisa dilewati motor. Jadi kita dari Jakarta juga ke Lampung terbit matahari ngelewatin air. Nah di Kerinci juga kita mau ke Pekanbaru itu nyebrang ngelewatin air guys. Karena kita janjian sama Eko Kodok Pekanbaru, kita dari situ langsung terus gaspol terus sampai Pekanbaru, sampai tempat Eko Kodok guys. Jadi di tempat beliau kita mandi dulu, istirahat sebat, makan diberikan beliau juga. Thank you Eko Kodok Project 225 Pekanbaru. Kita makan. Nah karena kebetulan udah kesiangan, kita langsung jalan lagi guys. Itu kita langsung jalan ke sana. Kalau nggak salah itu videonya juga ada dibuat, ada khusus OTW dari tempat dia ke acara itu. Kalau nggak salah ada OTW Jamda bersama Barbar 225 with Eko Kodok Project guys, gitu. Oke, itulah. Jadi perjalanan kita dari Jakarta ke Jamda sedikit, kalau orang juga agak males kali ya guys ya buat ngelanjutinya. Tapi itulah dia guys, kita nyampe di Jamda dan videonya ada juga. Oke guys, jadi itu aja perjalanan kita dan cerita-cerita kita selama jalan road trip Sumatera dari Jakarta ke Jamda. Trouble-nya apa, yang ngejamu di mana, kita ngeres di mana. Itu jadi kalau kalian nggak pakai speedo juga kayak kita jalan nggak pakai speedo, takut SPBU itu jauh, itu enggak guys. SPBU itu rapat-rapat semua, jadi kalian nggak usah takut, yang penting takaran kalian benar gitu. Kalau kira-kira ragu masuk cek, kalau masih banyak jalan lagi guys gitu. Jadi banyak SPBU nya. Mungkin itu aja. Kalau video ini rame, kita lanjut ke part 2 yang lebih seru, itu dari Jamda ke 0, dari Jamda ke 0. Nah itu guys, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena 50k tahun ini, di 50k tahun ini kita berangkat lagi sesuai requestan kalian. Kita mau ke pulau mana, kita mau ke ujung mana jalan 50k guys. Bantu like, comment, dan subscribe nya. Jangan lupa share juga. See you next video. Bye bye guys.